Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim, nabiyina Muhammadinil amin, sayyidina wa maulana rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummahatihi ila yaumiddin. Usi nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang berbahagia, apa kabar semuanya? Saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, supaya kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan mampu tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah senantiasa ridhoi kita di setiap langkah kita, diberikan kemudahan di dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kedamaian dan ketenangan. Teman-teman yang berbahagia, ada suatu hal yang senantiasa disampaikan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad SAW dan menjadi hal yang utama yang disampaikan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yakni tentang keutamaan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengemas 4 pokok ataupun 4 hal utama yang terkait dengan bulan Ramadan, dan semoga tausiah ini bisa menjadi pupuk untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu melahirkan perisai di dalam kehidupan kita dan bisa menjadi benteng dari godaan syaitan yang terkutuk. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu telah diturunkan dan dituliskan perintahnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini untuk menjawab segala hoaks dan kebohongan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu. Teman-teman tahu nggak? Pada waktu itu orang-orang Yahudi Madinah itu mengatakan umat Islam itu mengikuti puasa orang-orang Yahudi. Mereka membangun hoaks bahwa orang-orang Islam itu mengikuti agama orang-orang Yahudi dengan cara berpuasa mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan perintah puasa kepada umat Islam. Dan puasa ini kata Nabi Muhammad SAW, puasa yang berbeda dari umat-umat sebelumnya. Dan puasa ini adalah puasa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana di setiap harinya, di setiap waktunya itu ada pelipat gandaan pahala. Dan mustahil bagi Allah tidak mengabulkan segala permintaan hambanya, segala permohonan ataupun permintaan taubat hambanya di bulan Ramadan ini. Karena itu teman-teman, kita sebagai umat Islam diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas dan totalitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar kita bisa tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan diksi ayat ini dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari pada bab siam atau dalam kitab puasa, pada hadis nomor 2 di dalam bab ini, yang mengatakan asyamu junnah, puasa itu
melahirkan perisai, dan puasa kita apabila benar dikerjakan, apabila benar cara pelaksanaannya, itu akan menghasilkan yang dinamakan dengan junnah, yang artinya perisai. Di dalam bahasa Arab, apabila ada kata yang dibuka dengan huruf jim dan nun, berarti yang menunjukkan suatu makna yang tidak terlihat oleh mata. Sama halnya apabila kita melaksanakan puasa kita dengan baik di bulan Ramadan ini, akan mampu melahirkan perisai di dalam kehidupan kita dan mampu menjadi benteng kita dan melindungi kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Teman-teman yang berbahagia, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang puasa Ramadan. Kata baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, puasa kita umat Islam itu berbeda dengan umat-umat terdahulu. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan, pada perintah puasa ini ada keistimewaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktunya, di setiap harinya, bahkan di malam dan di siang hari itu adalah waktu yang sangat mustajab dan waktu yang sangat istimewa. Dan teman-teman, coba deh kita akan bahas sedikit tentang diksi kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang kalimat puasa. Di dalam Al-Quran, kalimat puasa itu ada dua kata. Yang pertama itu menggunakan diksi kata asyam, dan yang kedua menggunakan diksi kata saum. Apa perbedaannya? Mari kita bahas secara seksama. Yang pertama, menggunakan diksi kata saum. Ini terdapat di dalam Quran surah ke-19 Maryam ayat 26. Di mana pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Sayyidah Maryam untuk berpuasa. Apa puasanya? Puasanya itu menahan diri untuk berbicara. Tidak berbicara sama sekali sampai dengan bayi yang dikandungnya itu lahir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Isa itu diberikan mukjizat pertama itu mampu berbicara pada saat masih berusia bayi. Teman-teman, adapun diksi kedua yang dikatakan di dalam Al-Quran untuk menyebut kata puasa, yakni menggunakan diksi kata asyam. Asyam, kelihatan gak? Coba deh nanti aku terangin lagi ya. Asyam, di mana kata asyam ini disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran dan memiliki makna yang sangat dalam dan spesifik sekali. Bahkan sampai aturan cara pelaksanaan dan ketentuannya itu dibahas secara khusus. Mengapa demikian? Sebagaimana poin yang terdapat di dalam hadis nomor 2 pada bab siam dalam kitab Sahih Bukhari itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa puasa kita umat Islam itu adalah puasa yang sangat istimewa. Mengapa demikian? Karena ada 4 hal yang khusus dan yang sangat utama di bulan Ramadan. Yang pertama, pada bulan Ramadan itu terdapat waktu yang sangat mustajab di setiap harinya, baik di siang dan malam. Mengapa demikian? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang pada siang hari di bulan Ramadan itu berpuasa, sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemudahan dan menjawab setiap persoalan di dalam kehidupannya. Bahkan puncak dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu dengan cara totalitas itu adalah yaghfir dzunubahu, diampuni dosanya. Dan hadis ini pun diperkuat dengan hadis man qama ramadanan imanan wahtisaban yughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang membangunkan atau menghidupkan malam harinya pada bulan Ramadan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Teman-teman,
Dan yang kedua, pada bulan Ramadan itu ada pelipat gandaan pahala. Yang ketiga, ada pengampunan dosa. Dan yang sangat-sangat istimewanya adalah pintu neraka pada bulan Ramadan itu ditutup sebagai kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia, bahwa di bulan Ramadan itu mari sama-sama tingkatkan ibadahmu, tingkatkan kualitas hidupmu. Tingkatkan kualitas hidupmu dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dengan totalitas dan memiliki kualitas yang bagus. Teman-teman yang berbahagia, adapun kalimat asyam ini menunjuk kepada makna puasa yang dikerjakan dengan ada ketentuan khusus di dalamnya, ada syaratnya, ada pokoknya, dan ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Sedangkan saum itu artinya hanya menahan diri dari segala apapun bentuknya, lebih kepada suatu hal yang umum. Bahkan pada waktu itu Sayyidah Maryam yang tadi sudah saya terangkan di depannya, itu puasanya itu menahan diri untuk tidak berbicara. Dan kemudian pada kalimat asyam ini menunjukkan sesuatu hal yang memang ada ketentuan secara khususnya. Apa ketentuan secara khususnya? Yakni kita berpuasa dari waktu imsak, ya, dari udah mulai masuk imsak itu sampai dengan waktu maghrib, ketika azan maghrib itu berkumandang. Nah, teman-teman yang berbahagia, sedikit kita berbahas secara dalam dengan deep talk gitu loh. Saya pengen tahu sih apa aja sih rutinitas dan aktivitas kalian selama bulan Ramadan ini. Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing dan kita bisa berbagi. Dan diharapkan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita. Dan caranya itu dan gampangnya itu seperti apa sih gitu loh. Gampangnya itu kita itu memberikan ataupun membuat jadwal selama bulan Ramadan itu apa saja yang ingin kita lakukan. Itu kita tulis nih. Tulisnya itu gimana? Misalnya aku harus bangun jam 3 pagi biar aku bisa beribadah qiyamul lail. Nah, di qiyamul lail pada bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat mustajab. Jangankan di bulan Ramadan, di waktu-waktu biasa saja, di hari-hari biasa, qiyamul lail itu pada hari biasa itu adalah jalan pintas ataupun kunci kesuksesan. Barang siapa yang bangun di malam hari, dan ini pun hadisnya qudsiya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan di dalam setiap persoalannya. Bahkan Allah janjikan akan meningkat, akan Allah angkat karirnya. Karena itu teman-teman, di setiap waktu di bulan Ramadan itu adalah waktu yang mustajab, dan di dalamnya itu ada pelipat gandaan pahala. Dan dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak tadarus pada bulan Ramadan. Mengapa demikian? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyara hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan 10 kali lipat pahala baginya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyara hasanat. Dan perhatikan, alif lam mim itu bukan 3 huruf saja teman-teman, tetapi kalau kita turunkan lagi alif lam mimnya bagaimana? Alif lam ya fa, itu sudah 4 huruf gitu loh. Mim ya nun, itu sudah 3 gitu loh. Dan sangat mustahil sekali bagi setiap orang itu tuh hanya membaca alif lam mim, udahlah nanti lagi, kan nggak mungkin banget. Pasti minimal itu dalam sehari itu membaca ya 1 lembar, 1 juz, sampai pada akhirnya nanti di akhir bulan Ramadan bisa hatam 30 juz. Teman-teman yang berbahagia, karena itu ini adalah hal yang utama dan yang paling utama yang disampaikan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada
sahabat-sahabatnya, dan bahkan harus menjadi suatu hal yang berkelanjutan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diharapkan mampu menjadi pupuk atau penyemangat diri kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Karena tidak semua orang bisa sampai kepada bulan Ramadan, tidak semua orang bisa beribadah dengan totalitas di bulan Ramadan ini, karena mungkin bisa jadi terhalang dengan sakitnya, terhalang dengan segala macam aktivitasnya, atau terhalang dengan hidayahnya. Karena memang hidayah itu sangat mahal teman-teman, dan hidayah ini ditunjukkan kepada memang orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini sampai kepada kalian, berarti video ini adalah ditujukan kepada kalian sebagai bentuk sesuatu hal pengingat atau remembering kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meningkatkan kualitas dan totalitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan teman-teman, sekarang saya ingin ngajak kalian deep talk deh tentang apa sih keseharian yang biasanya teman-teman lakukan di bulan Ramadan. Jangan lupa ya, nanti teman-teman itu tulis di kolom komentar apa saja sih hal-hal ataupun aktivitas yang kalian lakukan di bulan Ramadan, biar kita bisa sharing dan kita bisa senantiasa berbagi. Karena kata Allah, barang siapa yang menyebar kebaikan, barang siapa yang senantiasa memberikan kebaikan, maka akan aku berikan pula kebaikan atas dirinya. Semoga bulan Ramadan ini bisa menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi, dan bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, dan kita mampu tergolong ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa dan senantiasa dekat dengan Sang Pencipta kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu hal yang bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.